Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Komaria di acara praktikum ke-7 ekologi, yaitu tentang ekosistem perairan tawar, danau rawa waduk, ekosistem perairan payau, dan ekosistem mangrove. Nah, pada acara praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekosistem mangrove. Mangrove sering disebut sebagai hutan bakau dan merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut, ataupun dengan perairan sekitar muara sungai. Oleh karena itu, ekosistem ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove diartikan sebagai kelompok tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis dari suku yang berbeda, tetapi mempunyai persamaan kemampuan penyesuaian diri yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain yaitu pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat tempat tinggal atau tempat mencari makan feeding ground, tempat asuhan dan pembesaran atau nursery ground, tempat pemijahan atau spawning ground bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain yaitu penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Ciri dan karakteristik ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove hanya didapati di daerah tropik dan subtropik. Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologik sebagai berikut. Yang pertama, jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan kerang. Yang kedua, lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan ini akan menentukan komposisi vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri. Yang ketiga, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, sungai, mata air, atau air tanah yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Yang keempat, suhu udara dengan fluktuasi musiman tidak lebih dari 5 derajat Celcius dan suhu rata-rata di bulan terdingin lebih dari 20 derajat Celcius. Yang kelima, airnya payau dengan salinitas 2-22 ppt atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppt. Yang keenam, arus laut tidak terlalu deras. Yang ketujuh, tempat-tempat yang terlindung dari angin kencang dan gempuran ombak yang kuat. Yang kedelapan, topografi pantai datar atau landai. Habitat dengan ciri-ciri ekologik tersebut umumnya dapat ditemukan di daerah-daerah pantai yang dangkal, muara-muara sungai, dan pulau-pulau yang terletak pada teluk. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.